Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Beberapa orang berbaju hitam membawa Ateng ke depan Andi. Andi menatapnya dan bertanya dengan suara dingin, "Apakah kau yang bernama Ateng?" Ateng merasa tegang dan tanpa sadar dia bertanya, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" Andi Rewa tertawa dan berkata, Aku adalah orang yang akan mengambil nyawamu." Mendengar ini, wajah Ateng langsung berubah dingin dan dia berteriak marah, "Mengambil nyawaku? Apa kau tahu siapa kakak iparku?" Andi Rewa tertawa lagi dan berkata, "Aku tahu. Bukankah kakak iparmu adalah Doni Hartawan? Kau pikir dalam situasi seperti ini, Doni Hartawan bisa menyelamatkanmu? Kalau Doni Hartawan datang hari ini, aku akan membuat seluruh keluarga Hartawan mati di sini." Ateng terkejut. Dia tidak mengerti kenapa pemuda di depannya ini memiliki kepercayaan diri sebesar itu dan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Siapa Doni Hartawan? Doni Hartawan adalah orang yang tidak tertandingi di seluruh provinsi. Tidak ada yang berani mengusiknya. Tapi pemuda di depan ini sama sekali tidak menganggap penting Doni Hartawan. Apa yang memberinya kepercayaan diri sebesar itu? Saat ini, pria gemuk yang dilas di dalam Mercedes membuka celah jendela mobil dan berteriak keluar, "Bos, kau harus menyelamatkanku, bos." Ateng terkejut. Dia berbalik dan melihat bahwa di dalam Mercedes yang dilas itu duduk salah satu dari 9 tetua geng pengemis. Dia segera bertanya, "Hei, bagaimana kau bisa ada di sini?" Tetua geng pengemis yang ada di dalam Mercedes berkata, "Bos, aku datang untuk mengambil barang. Tidak kusangka bocah bernama Fadli yang seharusnya bertemu denganku ternyata mengkhianatiku. Dia bekerja sama dengan orang lain untuk menjebakku. Bos, kau harus menyelamatkanku." Ateng sangat ketakutan. Ini jelas-jelas situasi hidup dan mati. Kalau pihak lain berani membunuh tetuanya, pasti mereka juga berani membunuhnya. Dia sangat ketakutan dan dengan gemetaran bertanya kepada Andi, "Saudaraku, kesalahpahaman apa yang sebenarnya terjadi ini? Atau apakah ada yang kau inginkan? Katakan saja, selama aku bisa memberikannya, pasti akan kuberikan. Aku hanya meminta kau membiarkan kami pergi." Dengan suara dingin, Andi Rewa berkata, "Geng pengemis kalian selalu melakukan hal-hal yang keji. Hari ini, yang aku inginkan adalah keadilan, sebuah balasan dari langit." Ateng berbicara dengan ketakutan, "Saudaraku, kakak iparku, Doni Hartawan, adalah orang yang cukup berpengaruh di pulau ini. Kalau kau membunuhku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Daripada terus membalas dendam, kenapa kau tidak menyelesaikan masalah ini dengan damai?" Andi Rewa tersenyum dengan tenang dan berkata, "Maaf, tapi kau tidak layak untuk berdamai denganku. Bahkan Doni Hartawan pun tidak layak. Doni Hartawan yang kau anggap seperti dewa itu, di mataku hanyalah butiran debu." Setelah berkata demikian, dia melanjutkan, "Ateng, jangan buru-buru. Kita akan melakukannya satu persatu. Aku akan mengirim saudaramu pergi lebih dulu. Lalu kita bisa berbicara dengan baik." Kemudian Andi Rewa menatap pria gemuk di dalam mobil Mercedes dan berkata dengan suara dingin, "Kau menculik anak-anak dan melakukan kejahatan yang keji. Karena itu semua, orang berhak menghukummu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar atas perbuatanmu. Kau suka mobil Mercedes ini, bukan? Kau suka tinggal di dalamnya,
bukan? Baiklah, biarkan mobil ini menjadi peti matimu dan biarkan bosmu mengirimmu pergi." Lalu dia menatap Ateng dengan suara dingin dan berkata, "Nyanyikan sebuah lagu perpisahan untuk tetua geng pengemismu." Secara refleks Ateng berkata, Aku tidak bisa." Pemuda di depan ini telah mengelas salah satu anggotanya di dalam mobil Mercedes dan mengatakan bahwa mobil itu akan menjadi petinya. Itu berarti anggotanya akan mati di dalam mobil itu. Tidak mungkin dia menyanyikan lagu perpisahan saat anggotanya mati. Melihat bahwa Ateng hanya diam saja, Andi pun berteriak, "Penembak jitu, tembak lutut kanannya." Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara tembakan. Ateng langsung jatuh berlutut di tanah. Lutut kanannya hancur dan dia menjerit kesakitan. Andi Rewa melanjutkan, "Aku akan menghitung sampai 3. Kalau dia masih belum menyanyi dalam 3 detik, tembak kaki kirinya juga. 1, 2, Ateng ketakutan dan menangis. "Jangan tembak, jangan tembak, aku akan bernyanyi sekarang juga." Dia menahan rasa sakit yang luar biasa di lutut kanannya dan mulai bernyanyi dengan suara gemetar dan terisak. Andi Rewa melihat ke arah pria gemuk di dalam mobil Mercedes dan tersenyum. "Kau dengar itu? Bosmu sedang menyanyikan lagu untuk mengirimmu pergi. Kau bisa pergi dengan tenang sekarang." Pria gemuk itu sangat ketakutan. Dia memukul jendela mobil dan berteriak, "Aku tidak mau mati. Tolong ampuni aku. Aku benar-benar tidak mau mati." Andi tidak mempedulikannya dan berteriak, "Angkat mobil Mercedes ini dengan helikopter berat." Ibnu Komar segera memberikan perintah. Di dalam mobil, pria gemuk itu sudah benar-benar gila. Dia memukul jendela mobil dengan keras dan menangis, Tuan, tolong lepaskan aku. Aku masih muda. Aku tidak ingin mati. Ibuku yang berusia 80 tahun dan anakku yang berusia 3 tahun membutuhkan aku. Kalau aku mati, mereka akan hancur." Andi Rewa tersenyum dingin dan berkata, "Sebelum melakukan bisnis ini, kau seharusnya sudah memikirkan konsekuensinya." Helikopter berat menggunakan tali untuk mengikat mobil Mercedes tersebut, kemudian perlahan mengangkatnya ke udara. Andi Rewa berkata dengan suara dingin, "Lemparkan dia ke sungai." Helikopter segera terbang ke atas sungai di dekat jembatan, lalu tiba-tiba memutuskan tali pengikat. Mobil Mercedes itu jatuh dengan cepat ke dalam sungai. Mobil Mercedes itu sendiri adalah mobil anti peluru. Bodinya sangat berat, ditambah lagi dengan pengelasan batang baja di sekelilingnya, bobotnya menjadi semakin berat. Jadi, saat mobil itu jatuh ke sungai dengan kecepatan tinggi, langsung menciptakan cipratan air yang sangat spektakuler. Cipratan air tersebut di bawah sinar matahari bahkan membentuk pelangi kecil. Setelah itu, mobil Mercedes tersebut hampir tanpa penundaan langsung tenggelam ke dasar sungai dan menghilang tanpa jejak. Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa orang gemuk itu pasti mati. Karena mobil itu sudah dilas sepenuhnya, maka pria gemuk di dalamnya tidak akan bisa keluar. Surya, keluarga Fadli, Ateng, dan istrinya melihat mobil Mercedes tenggelam ke dasar sungai. Mereka menjadi semakin ketakutan. Tak ada yang menyangka bahwa Andi bisa membunuh dengan begitu tegas. Pada saat ini, Surya juga menyadari bahwa yatim piatu yang tumbuh bersamanya ini benar-benar bisa membunuhnya hari ini. Dia merangkak ke kaki Andi lalu menangis terisak-isak. "Andi, tolong beri aku kesempatan.
Aku tidak seperti mereka. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang keji. Aku hanya tergoda sesaat dan dibutakan. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Kita tumbuh bersama. Kau tahu aku bukan orang yang jahat." Andi Rewa memandangnya dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Surya, ada satu hal yang harus kau pahami. Ada kesalahan yang bisa dimaafkan, tetapi ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, bahkan meskipun untuk pertama kalinya, tetap tidak bisa dimaafkan." Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan kamera ponselnya ke arah Ateng dan Kaira, lalu berkata dengan dingin, "Aku memberi kalian berdua kesempatan untuk bertobat di hadapan seluruh negeri. Lihatlah kamera ponselku dan katakan semua perbuatan jahat yang sudah kalian lakukan selama bertahun-tahun ini. Kalau kalian berdua melakukannya dengan baik, mungkin aku bisa mengurangi sedikit penderitaan kalian." Kaira hampir gila karena ketakutan. Tetapi pada saat itu dia tiba-tiba berlutut di tanah dan memohon ampun. "Tuan, tolong ampuni aku. Aku hanya istri Ateng dan aku benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan selama ini. Aku benar-benar tidak bersalah." Sambil berbicara, dia menunjuk perutnya yang datar dan berkata, "Sejujurnya, aku sudah hamil 2 bulan. Tolong beri kami kesempatan untuk tetap hidup." Mendengar ini, secara naluriah Ateng langsung memarahi. "Kaira, kau ingin mengkhianatiku saat ini?" Kaira langsung meledak. "Ateng, aku sedang mengandung anakmu. Aku hanya ingin menyelamatkan keturunan keluargamu. Kalau kita berdua mati di sini, keturunan keluargamu akan terputus." Sebenarnya Kaira hanya ingin hidup. Dia belum puas hidup dan tidak ingin mati. Kalau dia harus memilih antara mati bersama suaminya atau hidup sebagai janda, dia pasti memilih yang kedua. Pada awalnya, Ateng mengira Kaira ingin meninggalkannya untuk hidup sendiri. Namun setelah mendengar penjelasannya, dia merasa cemas. Istrinya benar, kalau mereka berdua mati, meskipun orang muda di depan ini membiarkan putrinya untuk tetap hidup, keturunan keluarganya akan terputus. Dalam pandangan keluarga patriarki, anak perempuan tidak bisa melanjutkan keturunan keluarga. Ini adalah alasan kenapa Ateng dan saudara perempuannya sangat ingin Kaira bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi pada saat ini, Ateng menyadari bahwa kalau hari ini dia harus mati di sini, dia harus memastikan Kaira dan anak di dalam perutnya tetap hidup. Karena kalau anak di dalam perut Kaira adalah laki-laki, maka keluarga Ateng akan memiliki penerus. Kalau tidak, dan jika Kaira juga mati di sini hari ini, maka keturunan keluarga Ateng akan terputus. Menyadari hal ini, dia segera berkata kepada Andi, "Saudaraku, apapun dendammu padaku, biarlah semua tertuju padaku. Istriku tidak bersalah, dan anak di dalam perutnya juga tidak bersalah. Kumohon, lepaskan mereka." Andi dengan dingin menjawab, "Kalian telah merusak banyak anak. Apakah kalian tidak pernah berpikir bahwa anak-anak itulah yang paling tidak bersalah?" Ateng menangis. "Meskipun aku memang jahat, tapi itu tidak ada hubungannya dengan istri dan anakku. Jadi kumohon lepaskan mereka. Di hadapan begitu banyak orang, kau tidak mungkin membunuh seorang wanita hamil, bukan?" Andi Rewa tertawa. "Oh, aku tidak menyangka kau mencoba memanipulasi moralku." Setelah berkata demikian, Andi mengangguk. "Tetapi kau benar, membunuh wanita hamil memang bukan gayaku. Jadi, aku akan membiarkan istrimu hidup." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Kaira yang berdiri di samping langsung berlutut dengan penuh emosi
Dia menangis dan berkata dengan gembira, "Saudaraku, terima kasih. Terima kasih karena sudah mengampuniku." Andi rela melambaikan tangannya. "Jangan terlalu cepat senang. Mungkin aku tidak akan membunuhmu, tapi anak di dalam perutmu adalah anak dari sampah ini. Jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Aku akan mengatur orang untuk membawamu langsung ke rumah sakit bersalin untuk menggugurkan kandunganmu. Setelah itu, aku akan menyerahkanmu ke polisi agar pengadilan yang memutuskan hukumanmu sesuai dengan perbuatanmu." Mendengar ini, Ateng langsung berteriak dengan emosi, "Bagaimana kau bisa membuat keturunan keluargaku terputus? Satu-satunya harapan keturunan keluargaku ada di dalam perut istriku." Andi Rewa tertawa. "Maaf, tapi sampah sepertimu yang suka menghancurkan keluarga orang lain tidak pantas memiliki keturunan. Aku mungkin akan mengampuni putrimu, tetapi jangan berharap banyak tentang janin dalam perut istrimu." Kemudian Andi melihat ke arah Kaira dan berkata dengan dingin, "Sekarang kau pilih, tetap di sini dan mati bersama suamimu, atau menggugurkan kandungan dan menyelamatkan nyawamu sendiri." Kaira tanpa ragu menjawab, "Saudaraku, aku ingin hidup. Aku tidak ingin mati. Anak ini bisa digugurkan kapan saja." Pada saat ini, Kaira sudah memikirkan semuanya dengan jelas. Pertama, dia tidak ingin mati karena dia masih muda dan belum puas hidup. Kalau harus memilih antara mati bersama suaminya atau hidup sebagai janda, dia pasti memilih yang kedua. Kedua, janin di dalam perutnya baru berusia 2 bulan. Pada dasarnya masih berupa sel telur yang telah dibuahi. Tidak penting apakah dia harus mempertahankannya atau tidak. Yang penting adalah dia bisa tetap hidup. Jadi, tentu saja dia memilih untuk menggugurkan kandungan. Di sampingnya, Ateng yang mendengar ini hampir kehilangan kendali. Dia menatap Kaira dengan mata penuh kebencian dan menggeram. "Kau wanita busuk, di saat kritis seperti ini, kau ingin meninggalkanku dan hidup sendiri?" Kaira sedikit gugup memandangnya, lalu berkata dengan serius, "Suamiku, apa kau ingin aku juga mati bersamamu? Kita masih punya anak perempuan. Bahkan kalaupun aku dipenjara belasan tahun, setidaknya anak perempuan kita masih punya seorang ibu. Kalau aku juga mati di sini hari ini, anak kita akan menjadi yatim piatu." Ateng dengan marah berteriak, "Demi hidupmu, kau ingin menggugurkan anakku? Sekarang kau ingin menggunakan anak perempuan kita sebagai alasan. Apa kau pikir aku akan tertipu? Wanita keji, kenapa aku tidak pernah menyadari bahwa kau adalah orang paling pengecut dan takut mati, dan rela mengkhianati suaminya untuk bertahan sehidup sendiri?" Kaira tidak menyangka suaminya akan memakinya habis-habisan saat seperti ini. Memang benar, dia ingin bertahan hidup, tetapi apa yang dia katakan bukan tanpa alasan. Dalam situasi ini, apakah dia memilih mati atau hidup, tidak mungkin mempertahankan anak dalam kandungannya. Jika demikian, bukankah lebih baik salah satu dari mereka tetap hidup daripada keduanya mati? Maka dia pun bertanya kepada Ateng, "Kita sudah menjadi suami istri selama ini. Tadi kau memohon agar saudara ini melepaskanku. Tetapi setelah mendengar bahwa anak kita tidak bisa diselamatkan, kau berharap aku mati bersamamu? Apakah satu-satunya alasan aku hidup adalah untuk melahirkan anakmu?" Ateng langsung menjawab, "Aku memohon untukmu hanya karena anak dalam kandunganmu. Kalau tidak ada anak itu, kenapa harus aku yang mati dan kau yang hidup? Kenapa tidak kau yang mati dan aku yang hidup? Paling tidak, kalau kita berdua mati bersama, kita masih bisa menjadi teman di alam baka." Kaira menatapnya dengan marah. "Ateng,
Bagaimana bisa selama ini aku tidak pernah melihat sisi dirimu yang seperti ini? Kita sudah menjadi suami istri, tetapi di saat kritis kau ingin aku mati bersamamu." Kemudian dia segera berkata kepada Andi Rewa, "Saudara, aku akan mengikuti semua perintahmu. Aku akan segera menggugurkan anak ini, asalkan kau mengampuni nyawaku." Andi Rewa mengangguk puas. "Baik, karena kau sudah bertekad begitu, maka aku akan membiarkanmu hidup. Sekarang, aku akan mengatur orang untuk membawamu ke rumah sakit." Kaira dengan penuh emosi langsung berlutut dan bersujud berkali-kali kepada Andi. Saat ini, Ateng sudah benar-benar kehilangan akal. Tiba-tiba, dia melompat ke arah Kaira dan mencekik leher Kaira dengan kuat, lalu menekannya ke tanah sambil berteriak, "Matilah kau wanita yang tidak setia!" Melihat Kaira hampir kehabisan nafas, Ibnu Komar segera bertanya kepada Andi, "Puang, apakah kita perlu bertindak? Kalau tidak, wanita ini akan mati." Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Ingat yang aku katakan tadi, aku tidak akan membunuh seorang wanita hamil." Ibnu Komar segera memahami maksudnya. Andi memang mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh seorang wanita hamil. Namun, kalau Ateng sendiri yang membunuh istrinya yang hamil, itu bukan salahnya. Benar saja, tidak sampai 1 menit, Kaira sudah berhenti bernafas dan jantungnya berhenti berdetak. Setelah membunuh Kaira, Ateng masih merasa tidak puas. Dia berkata, "Wanita keji, kau ingin hidup sendiri? Tunggu aku di neraka. Membawa seseorang bersamaku saat mati, itu sepadan." Andi Rewa tertawa dingin. Kaira adalah penasehat utama dari geng pengemis. Meskipun dia seorang wanita, tetapi dosa yang dia lakukan mungkin tidak kalah dengan orang lain. Jadi, kalau dia benar-benar dibiarkan hidup, Andi akan merasa sangat muak. Tetapi dia tidak bisa membunuh seorang wanita hamil dengan tangannya sendiri. Sekarang, Ateng sudah menyelesaikan masalah ini. Setidaknya dia tidak akan merasa muak karena Kaira masih hidup di dunia ini. Setelah kematian Kaira, keluarga Fadli dan Surya serta yang lainnya sudah ketakutan setengah mati. Dalam waktu singkat, sudah ada 2 orang yang mati di depan mata mereka, dan setiap kematiannya begitu tragis. Tetua geng pengemis yang mengendarai Mercedes S-Class yang dulunya menjadi objek kecemburuan semua orang karena kaya dan berkuasa, sekarang berubah menjadi peti mati besi. Dan sekarang, kondisi tragis kematian Kaira membuat mereka semakin terguncang. Dengan wajah dingin, Andi bertanya kepada Ibnu Komar, "Di mana anggota inti lainnya dari geng pengemis?" Ibnu Komar menjawab, "Tenang Puang, aku sudah memberitahu semua kekuatan kita di wilayah utara. Sekarang mereka sedang bergerak dan anggota kelompok pengemis ini akan segera dibawa satu persatu." Andi Rewa mengangguk, lalu tersenyum dingin. Dia berkata, "Baiklah, hari ini semua anggota inti dari geng pengemis tidak akan ada yang tersisa." Tidak lama kemudian, pasukan Andi yang tersembunyi di wilayah utara mulai bergerak dan anggota kelompok pengemis dari berbagai tempat diculik satu persatu dan dibawa ke jembatan ini. Geng pengemis memiliki 9 tetua. Dia sudah mati dan 7 sisanya juga sudah dibawa. 2 wakil ketua geng pengemis juga dibawa ke lokasi. Begitu semua anggota geng pengemis berkumpul, mereka semua terkejut dengan pemandangan di tempat itu hingga hampir gila. Tidak ada satupun dari mereka yang berani percaya bahwa seseorang berani memusnahkan seluruh geng pengemis di wilayah utara. Padahal di belakang geng pengemis ada Doni dari keluarga hartawan yang mendukung mereka. Kenapa orang-orang ini tidak peduli dengan Doni hartawan? Andi Rewa berdiri di depan mereka dan berkata kepada Ibnu Komar,
bawa batang besi dan ikat tangan mereka semua dengan erat. Seorang ketua, 2 wakil ketua, dan 7 tetua, semuanya berlutut berbaris. Yang pertama adalah ketua yang baru saja membunuh istrinya sendiri, yaitu Ateng. Andi terus merekam dengan ponselnya, lalu mengarahkan kamera ke Ateng dan berkata, "Ayo, perkenalkan dirimu, siapa namamu, dan apa pekerjaanmu?" Ateng menatapnya dengan marah. "Jangan berpura-pura di sini. Aku tahu aku tidak akan hidup hari ini. Kalau kau ingin membunuh, bunuh saja. Tapi iparku pasti akan membalas dendam dan dia akan memotongmu menjadi potongan-potongan kecil." Andi Rewa tersenyum mengejek. "Aku tidak percaya bahwa seseorang bisa seberani itu." Kemudian dia menatap semua orang yang berlutut, termasuk keluarga Fadli dan Surya, lalu berkata dengan tegas, "Aku bisa dengan sangat bertanggung jawab memberitahu kalian kalau hari ini adalah hari kematian kalian. Tidak ada satupun dari kalian yang akan hidup melewati hari ini. Tetapi kematian sendiri ada banyak jenisnya. Ada kematian yang cepat, ada juga kematian yang menyakitkan. Apakah kalian ingin yang cepat atau menyakitkan? Itu tergantung pada sikap kalian." Kemudian Andi menatap Ateng dan tersenyum. "Ateng, tadi kau bersikap sangat berani. Berarti kau memilih kematian yang menyakitkan. Aku akan memuaskan keinginanmu." Mata Ateng menunjukkan ketakutan. Dia tidak tahu apa yang akan Andi lakukan untuk menyiksanya. Andi Rewa berkata kepada Ibnu Komar, "Lepaskan pakaian orang ini, lalu gunakan pisau untuk membuat luka kecil di seluruh tubuhnya. Buat sebanyak mungkin, jangan terlalu dalam, tetapi pastikan darah keluar. Kemudian gunakan helikopter untuk mengangkatnya ke atas air. Biarkan ikan-ikan di sungai menggerogoti luka-lukanya. Kalau cukup waktu, mereka bisa menggerogotinya sampai menjadi tulang belulang." Ibnu Komar mendengarkan dengan wajah serius. Dia tidak menyangka kalau Andi memiliki metode yang begitu kejam. Namun, setelah memikirkan lagi bahwa orang-orang ini telah melakukan banyak kejahatan yang kejam, cara mati seperti ini sudah sangat adil bagi mereka. Kalau orang-orang seperti ini berada di zaman kuno, mereka pasti akan dihukum dengan cara disiksa sampai mati. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu lagi dan langsung berkata kepada 2 pria berpakaian hitam di sebelahnya, "Kalian berdua maju, pastikan luka-lukanya cukup banyak." Kedua pria tersebut adalah pembunuh kelas atas yang sudah sering melakukan pembunuhan. Jadi, mereka sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Mereka segera mengeluarkan pisau dari saku mereka dan berjalan menuju Ateng dengan ekspresi datar. Ateng yang tadi masih terlihat berani, sekarang gemetar ketakutan. Dia menangis dan berteriak, "Bos, aku salah. Aku benar-benar salah. Kau boleh memukulku atau bahkan membunuhku sekarang, tapi kumohon jangan menyiksaku. Apapun yang kau ingin untuk kukatakan, akan kukatakan. Aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya." Andi Rewa tersenyum dingin dan berkata, "Kenapa? Baru saja kau bilang kalau kakak iparmu akan memotong-motong mayatku. Dan sekarang kau sudah takut? Kemana keberanian yang kau tunjukkan tadi? Kenapa kau cepat sekali berubah?" Ateng ketakutan dan berkata, "Bos, kau boleh membunuhku sekarang, tapi kumohon jangan menyiksaku. Apapun yang kau inginkan untuk kukatakan, aku pasti akan mengatakan yang sebenarnya." Andi Rewa berkata, "Tadi aku sudah memberimu kesempatan, tapi sekarang sudah terlambat." Setelah itu Andi menambahkan, "Namun, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan ikan-ikan memakanmu sampai menjadi tulang belulang.
Aku masih butuh kau untuk mengatakan 2 kata kepada saudaramu di depan kamera." Setelah Andi selesai berbicara, dia memberi perintah kepada 2 pria berpakaian hitam, "Lukai dulu kedua kakinya." Kedua pria itu segera memotong celana Ateng dan membuat banyak sayatan luka di kakinya. Ateng menjerit-jerit kesakitan. Orang-orang di sekitar yang melihatnya merasa sangat ngeri. Segera setelah itu helikopter mengangkat Ateng yang kakinya penuh dengan luka berdarah dan menurunkannya ke dalam air. Meskipun berada jauh di atas jembatan, yang lainnya masih bisa mendengar jeritan mengerikan dari Ateng yang terdengar dari atas permukaan air. Setelah 10 menit berlalu, Andi berkata, "Baiklah, angkat dia kembali." Helikopter perlahan mengangkatnya kembali ke atas. Ketika dia mendekati jembatan, kakinya sudah digigiti oleh ikan-ikan di sungai. Dalam 10 menit itu, Ateng mengalami penderitaan paling menyakitkan dan paling sulit di dalam hidupnya. Selama 10 menit itu, dia merasa ikan-ikan di sungai berusaha mati-matian merobek daging dari lukanya. Perasaan itu seperti daging di kakinya digigit oleh banyak mulut kecil, di mana setiap gigitan membuatnya ingin mati saja. Sekarang dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam air. Jadi apapun yang Andi minta untuk dia lakukan, dia tidak akan berani menolaknya. Pria berpakaian hitam membuat Ateng yang penuh luka kembali berlutut di samping orang-orang lainnya. Andi kemudian bertanya padanya, "Bagaimana rasanya?" Ateng menangis. "Aku mohon, bunuh saja aku. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi." Andi dengan suara dingin berkata, "Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku akan bertanya dan kau harus menjawab. Kalau kau menjawab dengan baik, aku akan memberimu kematian yang cepat. Tapi kalau kau menjawab dengan buruk, maka maaf saja." Ateng mengangguk dengan cepat dan berkata sambil menangis, "Bos, tanyakan saja. Apapun yang kau tanyakan, aku akan menjawab dengan jujur." Andi Rewa mengarahkan ponselnya kepada Ateng dan bertanya, "Siapa namamu dan apa pekerjaanmu?" Ateng dengan gemetar menjawab, "Namaku Ateng. Aku adalah ketua geng pengemis." Andi Rewa bertanya lagi, "Apa mata pencaharian utama geng pengemis itu?" Ateng menjawab jujur, "Mata pencaharian utama geng pengemis adalah menyamar sebagai pengemis di berbagai tempat dan mengemis." Andi Rewa bertanya, "Kalian mengenakan emas dan perak. Kenapa harus menyamar sebagai pengemis?" Ateng menjelaskan, "Karena cara ini menghasilkan uang dengan cepat. Kami hanya perlu mengirim orang ke tempat-tempat dengan keramaian. Lalu orang tersebut akan berbaring dengan posisi menyedihkan, sehingga bisa mendapatkan pendapatan tinggi." Andi Rewa melanjutkan, "Kenapa kalian harus menculik begitu banyak anak?" Ateng menjawab, "Ketika pengemis, kalau membawa anak-anak, sumbangan yang diterima bisa berlipat ganda, bahkan lebih." Andi Rewa bertanya lagi, "Kenapa kalian membuat anak-anak yang sehat menjadi cacat?" Ateng merasa ngeri, tetapi dia tetap menjawab, "Anak-anak cacat lebih mampu menggerakkan simpati orang lain. Menurut pengalaman kami, membuat anak cacat untuk mengemis adalah cara paling mudah untuk menghasilkan uang. Semakin mengerikan keadaan anak cacat tersebut, semakin banyak uang yang kami dapat." Andi dengan suara dingin bertanya, "Berapa banyak anak yang sudah kalian lukai sampai sekarang?" Ateng dengan gugup menjawab, "Aku tidak pernah menghitungnya, tapi mungkin sudah mencapai angka 3 digit." Andi melanjutkan pertanyaannya,
siapa yang mendukung kalian melakukan hal-hal keji seperti ini? Siapa backingan kalian?" Ateng menjawab, "Backingan kami adalah kakak perempuanku dan suaminya." Andi Rewa bertanya lagi, "Siapa nama kakak perempuanmu dan suaminya? Apa pekerjaan mereka?" Ateng menjawab dengan jujur, "Kakak perempuanku bernama Susi. Dia tidak bekerja. Dia adalah ibu rumah tangga penuh waktu. Suaminya bernama Doni Hartawan. Dia adalah pewaris keluarga hartawan di wilayah utara." Andi dengan suara dingin bertanya, "Jadi, kalian berani melakukan hal-hal yang memalukan ini hanya karena ada Doni Hartawan di belakang kalian yang mendukung kalian?" Ateng ragu sejenak, tetapi akhirnya dia mengangguk patuh. "Benar, geng pengemis bisa berkembang sampai sekarang. Semuanya berkat bantuan suami dari kakakku. Dia yang melindungiku. Jadi, tidak ada yang berani melawanku." Andi Rewa melanjutkan, "Apakah dia tahu bahwa kalian hidup dari cara seperti ini? Apakah dia tahu bahwa kalian telah menyakiti begitu banyak anak di bawah umur?" Ateng mengangguk. Dia tahu semuanya. Kakak perempuanku juga tahu." Andi Rewa mengangguk puas. Dengan rekaman ini, begitu dipublikasikan, reputasi keluarga hartawan akan menerima dampak yang sangat besar. Mereka akan dikecam dengan marah oleh netizen di seluruh negeri. Pada saat itu, keluarga hartawan tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan reputasi. Yang diinginkan Andi Rewa adalah membuat keluarga hartawan menderita sampai mati. Untuk insiden ini, keluarga hartawan adalah dalang di balik kejahatan. Kalau bukan karena keluarga hartawan mendukung segala tindakan keji Ateng, Ateng tidak akan memiliki kesempatan untuk merusak begitu banyak anak kecil seperti ini. Andi Rewa yakin setelah video ini tersebar, Doni Hartawan pasti akan sangat-sangat menderita. Maka Andi segera berkata kepada Ibnu Komar, "Masukkan semua anggota geng pengemis ini ke dalam mobil van putih itu. Lalu las batang baja di tangan mereka ke bodi mobil." Baik. Dengan satu perintah dari Ibnu Komar, para pria berpakaian hitam dengan cepat menyerbu dan membawa mereka semua ke dalam mobil van putih yang sudah dipotong bagian atasnya. Anak-anak yang ada di dalam mobil van putih itu sudah dibawa ke helikopter dan masih tertidur. Meskipun orang-orang ini berteriak dan meratap, para pria berpakaian hitam tidak menunjukkan belas kasihan. Kemudian, mesin las dihidupkan lagi dan batang baja yang sudah terikat di pergelangan tangan mereka langsung dilas ke mobil. Proses pengelasan menyebabkan panas yang hebat sehingga membuat mereka menjerit kesakitan. Seluruh tempat itu seperti neraka di dunia. Pada saat ini, Andi melihat ke arah keluarga Fadli yang terdiri dari 5 orang, lalu berkata dengan dingin, "Kalian sekeluarga selalu melakukan hal-hal keji dan tidak pernah belajar dari kesalahan. Kalian sangat kotor dan lebih rendah daripada binatang. Kalian semua layak mati. Hari ini, aku akan mengirim kalian sekeluarga ke jalan kematian." Setelah selesai berbicara, dia tidak peduli dengan permohonan putus asa keluarga Fadli. Dia langsung memerintahkan pria berpakaian hitam untuk membawa mereka ke dalam mobil van putih dan mengelas mereka bersama dengan yang lainnya. Yang tersisa hanya Surya yang hampir gila karena ketakutan. Surya melihat Andi dengan tatapan kosong seolah kehilangan jiwanya. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia berkata dengan gemetar, "Andi, kita tumbuh bersama. Kumohon ampuni aku. Aku bukan orang yang sangat jahat. Aku tidak pantas mati.
Kumohon, karena kita sudah bertahun-tahun bersama, ampunilah aku sekali ini saja." Dengan wajah dingin, Andi Rewa berkata, "Surya, sebagai manusia, kau harus tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kabel bertegangan tinggi 100.000 volt. Siapapun yang menyentuhnya pasti akan mati. Tidak peduli apakah itu pertama kali kau melakukannya atau tidak. Apalagi kau dibesarkan di panti asuhan. Perdagangan anak adalah garis besar merah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kalau kau tidak mengerti akan hal ini, apa gunanya kau hidup?" Surya menarik rambutnya dengan putus asa, lalu dia menatap Andi dengan mata memerah dan berkata, "Andi, sebelum mati, aku punya satu pertanyaan untukmu. Bisakah kau memenuhi permintaan terakhirku ini?" Andi mengangguk dan berkata, "Karena kita tumbuh bersama, aku akan memenuhi permintaanmu ini. Apapun pertanyaannya, aku akan berusaha menjawabnya. Tapi, setelah aku menjawabnya, kau harus membawa jawaban itu ke alam baka." Surya gemetar. Dia menatap Andi dengan tajam dan bertanya, "Andi, siapa kau sebenarnya sampai kau bisa memiliki kekuatan sebesar ini?" Andi Rewa tersenyum tipis. Dia sudah memperkirakan kalau Surya akan menanyakan pertanyaan ini. Maka Andi Rewa berjongkok menatap mata Surya dan berkata dengan tegas, "Surya, apa yang akan aku katakan kepadamu sekarang mengenai identitasku yang sebenarnya? Bahkan istriku pun tidak tahu. Ini mungkin jawaban terakhir yang akan kau dapatkan sebelum kematianmu. Jadi kuharap kau mendengarnya dengan baik." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.